Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, berkatilah kami, berkatilah anakmu ini, berkatilah semua orang yang menolong kami, menyadarkan kami akan betapa pentingnya, betapa dahsyatnya pengaruh dari penderitaan dan salib, supaya kami dapat menyelami misteri salib, merangkul dan memeluknya sebagai bagian dari hidup kami. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama hari ini bicara tentang hamba Yahweh yang menderita. Ya. Sekali lagi hamba Yahweh yang menderita, yang dengan rela, dengan ikhlas berkenan diperlakukan dengan tidak adil, dengan kejam, diludahi, punggungnya dipukul, dan seterusnya. Dan itu pula yang terjadi pada Yesus, yang merupakan perwujudan dari nubuat Yesaya dalam diri Yesus. Yesus diperlakukan dengan kejam dan dia dengan ikhlas menerima kenyataan itu. Ada yang menarik di sini bahwa saya menggunakan kata ikhlas. Saya menggunakan kata membiarkan diri, sesuatu yang diterima apa adanya, pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan itulah yang bagi saya dapat kita mengerti, kita fahami bagaimana cara Tuhan bertindak dengan sangat bagusnya. Ya. Meskipun mungkin sulit, meskipun mungkin berat, penderitaan itu sebagai bagian yang harus kita rangkul, kita peluk, kita terima apa adanya. Dari pagi di ruang makan, seorang postulan kami menceritakan kisah tentang seorang santo yang sangat terkenal di Irlandia. Seorang uskup, Santo Patrick, yang menjadi katakanlah bapa rohani orang Irlandia. Jadi Santo Patrick inilah uskup yang menobatkan orang Irlandia dari bangsa kafir menjadi Katolik. Dan itu berpengaruh dalam seluruh Irlandia. Ya, maka ketika orang Irlandia karena kelaparan lalu mengungsi, imigran ke Amerika, mereka mendirikan gereja Katedral St. Patrick di New York. Luar biasa. Tetapi Anda tahu nggak sejarah leluhur? Sejarah kenapa dia menjadi orang hebat? Dia pada waktu itu adalah seorang anak yang yatim piatu yang kemudian diculik menjadi budak dari orang-orang Irlandia. Di keluarga Irlandia di sana diperbudak. Ya. Dan itulah yang menimbulkan masa lalu yang pahit bagi dia sehingga dia sangat benci dengan orang Irlandia. Tetapi pergaulan dan kehidupan yang berantakan di masa lalu itulah yang membuat dia benci, dan tetapi pada akhirnya ya, dia semakin mencintai orang Irlandia dan tergerak untuk menobatkan orang Irlandia menjadi Katolik. Ketika dia sudah menjadi imam, lalu menjadi uskup, bahkan dia pergi ke daerah lain, ke Inggris, dan dia kembali lagi ke Irlandia dan menjadi uskup dan menjadi tokoh penting dalam sejarah kehidupan kekatolikan di Irlandia. Saya mau mengatakan bahwa, dan banyak kasus hal yang lain, misalnya contoh Santo Yusuf, ya, salah satu dari anak Yakub, dijual, dibuang oleh saudaranya sendiri, oleh saudara-saudaranya, karena iri hati. Dan itulah akhirnya kemudian dia menjadi seorang perdana menteri yang menyelamatkan orang-orang Israel yang sedang paceklik, yang sedang kelaparan. Dan itu kemudian kita bisa lihat pribadi Yesus sendiri. Orang-orang yang berdamai dengan masa lalunya, rela ikhlas mengalami masa lalu, dan Tuhan akhirnya mengubah. Itulah yang saya kira, saya duga bahwa kita belajar untuk menerima masa lalu kita, untuk menerima berdamai dengan masa lalu kita, di mana kita bisa mengalami
karya Tuhan dalam keikhlasan kita menerima penderitaan dan salib di masa lalu. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon, kita bersyukur, semoga kita berani dengan ikhlas menerima masa lalu hidup kita. Dan Tuhan akan mengubah diri kita. Ya, mengubah diri kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat ketika kita mengalami penderitaan dan salib dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Dan seperti yang dikatakan Yesus sendiri, dia juga ya menjadi hamba Yahweh yang menderita, dan penderitaannya itulah yang menyebabkan dia bisa mengubah dunia, bisa menyelamatkan dunia. Hari ini kita bisa melihat Injil juga yang serupa dengan kita, bagaimana Injil hari ini berbicara tentang penderitaan Yesus, penderitaan salib ya, yang harus ditanggungnya dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tulus. Mari saudara, kita menerima derita kita apapun juga bentuknya dengan penuh syukur. Ya. Kita tahu Yesus diperlakukan oleh Yudas Iskariot, muridnya sendiri. Dan dia mengampuni, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yudas dengan kelicikannya, dengan kelicikannya ya, mendapat uang 30 keping perak ya, untuk menjual Yesus. Dan Yesus menerima. Kenyataan ini sebagai bagian dari sejarah hidup kita. Semoga dalam penderitaan hidup di salib inilah kita dapat mengerti dan memahami bahwa Tuhan di balik salib itu ada emas, ada mutiara yang perlu untuk hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.